wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Jamilah. Saya mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya adalah seorang guru kelas 4 MI Matlaul Anwar, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian PPG dalam jabatan guru kelas MI di Batch 1. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon masukan dan saran untuk memperbaiki pembelajaran di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, Ibu absen dulu ya. Ini hadir semua ya? Yang nggak hadir siapa? Lima kemana? Sakit. Ya, mudah-mudahan lekas sehat ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Iya. Kemudian kalian udah sarapan belum? Belum. Ya udah, habis ini nanti istirahat, beli sarah, atau yang bawa bekal? Yang bawa bekal silakan sarapan nanti setelah istirahat. Gimana? Sehat? Ya udah, yuk. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Kemudian kalian hari ini mulai belajar ya. Belajarnya yaitu tentang kerajaan di Indonesia. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan dan menyajikan peninggalan sejarah kerajaan Hindu, apa aja? Buddha dan Islam di Indonesia. Kemudian yang nomor 2, menjelaskan tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini. Kemudian
menyajikan informasi tentang peninggalan sejarah kerajaan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia? Ada yang tahu? Hah? Samudra Pasai. Ya. Ada lagi? Kerajaan apa? Demak. Terus kemudian, mengapa peninggalan sejarah itu penting untuk dilestarikan? Ayo, ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu nggak? Ya, nanti kita pelajari ya. Bagaimana cara kita melestarikan peninggalan sejarah? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ayo. Gimana caranya? Ada yang tahu cara melestarikan kerajaan? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, nanti kita pelajari ya. Oke? Ayo anak-anak, sekarang kita menyimak videonya ya. Jangan lupa disimak. Sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami jejak dan prasasti kebun kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga menganut Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Tangguh. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pangalaman. Peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan prasasti Kudabu. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan terpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat.
Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1297 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanakan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Paku Buwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malang. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan solid. Ternyata banyak ya kerajaan Indonesia yang berjaya dan terkenal. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan para raja yang berani dan berkuasa. Berbagai peninggalan kerajaan juga harus kita jaga dengan baik agar bukti sejarah kerajaan di Indonesia tidak hilang dan dapat terus diwariskan. Yuk sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Salah satu cara melestarikan peninggalan kerajaan berikut adalah dengan Apa? Ayo. Iya. coba tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sama dan sama di banyak Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya untuk kerja kelompok. Oke. Ini kelompok kerajaan Hindu. Ini kelompok kerajaan Buddha. Yang ini kerajaan Islam. Yuk, jangan lupa tulis nama, kemudian dikerjakan bersama-sama. Yuk. Tinggal inilah Bu, tinggal Banten Bu. Peninggalan sejarahnya apa peran? Apa tadi? Nanti. Coba dilihat apa peninggalannya tadi untuk kerajaan Banten. Peninggalannya apa? Rajin Banten deh. Ayo. Yuk, diisi. Yang ini. Ada di materi.
Ayo dikerjakan bareng-bareng. Namanya kelompok itu kerjanya bareng-bareng. Apa? Di sini? Kerajaan Hindu ya. Udah? Kalau sudah presentasi ya, maju ke depan satu-satu ya. Dibacakan kelompok kerajaan Hindu dulu. Ya, oke. Dari sini. Sini. Nama kerajaan. Yang kuat suara, yang suaranya yang kuat. Ayo, disimak yang lain. Nama kerajaan Kutai letak di tepi Sungai Mahakam. Raja yang terkenal Raja Mulawarman. Ya, pintar. Faktor kejayaan peninggalan prasasti Tujuh Faktor kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Nama kerajaan Tarumanegara. Ya. Raja Purnawarman. Peninggalan prasasti Ciateumur, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu. Ya. Faktor kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Nama kerajaan berdiri. Ya. Terletak di tepi Sungai Brantas. Raja terkenal Raja Jayabaya. Peninggalan prasasti Mahasiswa dan kita calon arang. Faktor kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Nama kerajaan Sugasari, letaknya di Malang. Raja yang terkenal Raja Kertanegara. Peninggalan Candi Sugasari. Faktor kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Nama kerajaan Mataram Hindu, letaknya di Pulau Jawa Tengah. Raja terkenal Raja Sanjaya. Peninggalan Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Faktor kejayaan pemerintahan Raja Sanjaya. Nama kerajaan Majapahit, letaknya Jawa Timur. Raja yang terkenal Raden Wijaya. Peninggalan Candi Tikus. Faktor kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ini yang ini. Ya, gimana? Karena dia kelompoknya kerajaan Hindu, tanggapan yang kerajaan Buddha gimana? Bagus nggak? Bagus, pintar. Ya, terima kasih. Sekarang yang kerajaan Buddha. Oke, disimak ya. Ya. Kerajaan Mataram Buddha. Wilayah kekuasaan Mataram. Raja terkenal Wangsa Sailendra. Peninggalan keistimewaan atau keunggulan Candi Pawon. Kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaan Riau. Lalu dipindahkan ke Sumatera Selatan. Raja terkenal Balaputra Dewa. Peninggalan keistimewaan atau keunggulan Arusawangkani. Kerajaan Kalingga. Wilayah kekuasaan Jawa Tengah. Raja terkenal Ratusima. Peninggalan keistimewaan atau keunggulan Prasasti Ratuwati. Ya. Gimana tanggapannya dengan kelompok kerajaan Islam? Bagaimana, bagus nggak yang kelompok kerajaan Buddha? Bagus. Bagus. Tepuk tangan dulu.
kerajaan Islam. Samudra Pasai, Komposisi, Sultan Malik Saleh, sejarah utara hingga sejarah teknologi pola dalam penyebaran agama Islam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Aceh kalau peristiwa Iran juga dari wilayah Aceh peninggalan sejarah masih daya dimasukkan dalam peran dalam penyebaran Islam dan sebagainya. Pusat perdagangan tempat-tempat dan menyebarkan agama Islam. Banten tokoh penting Hasanuddin ada dari wilayah Banten. Sejarah Masjid Agung Banten. Bagian dan masuk penyebar agama Islam serta penyebaran agama Islam. Jumat atau penyebar Trenggono. Letak di wilayah Jawa. Peninggalan sejarah Masjid Agung Banten. Perang penyebaran Islam dan perdagangan menyebarkan agama Islam. Ternate dan Tidore. Tokoh penting Sultan Buku dan Sultan Dewa. Letak di wilayah Katalu, Pulau Maluku, Halmahera. Peninggalan sejarah juga Istana Ternate. Perang dalam penyebaran agama Islam khusus Panju dan Portugis dan Buatalo, tokoh penting Karagi Makmada. Letak dan wilayah kedua, peninggalan sejarah Istana Bala Rampura. Perang dalam penyebaran Islam dan perdagangan melawan monopoli dagang Belanda. Ya, gimana kelompok kerajaan agama Hindu? Bagus nggak kelompok Islam? Anu kerajaan Islam prestasinya? Bagus. Ya, silakan duduk. Dan kemudian Ibu kasih lembar kerja untuk individu ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan nanti setelah itu dikumpulkan. Kaget aku. Apa ini, Bu? Bu. Dikerjakan ya, ini lembar kerja masing-masing nanti selesai dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama. Ditulis namanya ya. Sendiri-sendiri. Itu yang pertama memasangkan ya. Sudah Nadim? Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, kalau sudah dikumpulkan. Oke, ayo. Yang sudah dikumpulkan. Ayo, sudah? Ayo, yang sudah dikumpulkan. Ayo, sudah. Ayo, ya, udah ya. Udah selesai. Udah selesai kan? Udah. Udah selesai kan? Ya. Ini nanti akan Ibu nilai. Udah. Oke. Kita berdiri dulu yuk. Ice breaking. Yang tepuk apa? Tepuk anak. Ayo tepuk anak Indonesia hebat. Yuk, berdiri semuanya. Ayo mulai ya. Ayo dipimpin sama cahaya. Ayo mulai. 1, 2, 3.
lagi beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo Masyarakat tak lupa istirahat. Aku adalah Anak Indonesia hebat. Nah, sekarang duduk kembali. Nah, kita evaluasi lagi ya. Nih, nanti yang kamu yang muter ini, ya. Kerajaan mana kelompoknya? Ya. Kerajaan mana? Kerajaan Hindu. Ayo. Sebutkan, ayo. Kerajaan Hindu yang udah kamu pelajari. Iya. 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 Majapahit, Iya. Kerajaan Kediri, Kerajaan Iya, pinter ya. Tepuk tangan untuk kerajaan Hindu. Ya, tepuk tangannya. Sekarang kita putar-putar, kita kocok-kocok lagi. Iya. Mana ini yang satu ya? Kelompok kerajaan Buddha. Ya. Sekarang apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Buddha? Kerajaan Mataram Buddha, Kerajaan Sriwijaya, Iya, pintar, tepuk tangannya. Sekarang kita putar lagi. Ini mencari kerajaan Islam pokoknya ya. Nah, sampai ketemu. Iya, pas. Kerajaan Islam. Apa yang akan kamu ketahui? Iya, pintar. Tepuk tangannya. Oke, gimana? Pelajaran hari ini kita belajarnya senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Ayo, bagian mana yang kalian suka? Muter ini. Oh iya, videonya gimana? Bagus tidak? Senang tidak? Oke, jadi kesimpulannya yaitu apa hari ini? Kesimpulannya, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini ada kerajaan apa aja? Semuanya itu harus siapa? Dilestarikan. Oke. Kemudian untuk besok kita belajar lagi untuk materi yang lainnya ya. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa. Yuk, dipimpin oleh ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.